Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 14 ya, tapi hanya pada suatu bagian awal. Chapter 14 ini tentang partial derivatif ya, atau turunan parsil ya. Untuk membahas turunan parsil tentu kita harus sebelumnya membahas fungsi ya, fungsi dengan beberapa peubah bebas. Yang kemarin yang sebelumnya itu kita sudah mempelajari fungsi vektor ya, supaya nanti ada kaitannya dengan hubungannya dengan fungsi dengan variabel peubah banyak. Untuk fungsi vektor misalnya contoh kemarin ini fungsi vektor ya. Nah, kita mengenal misalnya fungsinya dengan fungsi f ya, dengan parameter t ya. Ini ada dua penulisan, yang kemarin itu menggunakan IJK ya, jadi mungkin menjadi fungsi XTI ditambah YTJ. Nah, kalau di rom berdimensi 3 tambah ZTK ya. Oke. Bisa juga di dalam bentuk seperti dalam tanda kurung ya. Jadi XT YT, ZT ya, seperti itu. Nah, X, Y dan Z itu adalah juga merupakan fungsi dengan parameter T. Ya, jadi contohnya misalnya yang kemarin misalnya Ft ya, sama dengan misalnya sin X, cos Y, sin T, cos T, parameternya T ya, dan T misalnya. Ya, Ananda masih ingat fungsi Ft dengan sin T, cos T, T itu adalah apa? Yaitu suatu kurva yang melilit sebuah tabung ya. Jadi seperti yang kemarin itu. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Ya, jadi sebenarnya kalau kita nyatakan fungsi f ini sebenarnya dari dari himpunan R ke ini R3 ya. Nah, jadi kalau R itu nanti ada parameter T ini dipetakan ke apa? Ya, ini koma ini. Jadi ada 3 ya. Ya, X, Y, Z. Ya, itu fungsi vektor ya yang sudah kita pelajari yang kemarin. Untuk yang kita pelajari sekarang itu fungsi dengan peubah banyak, peubah bebas yang banyak. Jadi kalau tadi fungsinya dari R ke R3, maka sekarang untuk fungsi peubah, maksudnya peubah di sini peubah bebas ya, peubah bebas banyak. Nah, kita ambil contoh ini dari misalnya dari R2 ke R ya, ke R1 ya. Nah, kalau kita memperhatikan ini artinya apa? Fungsi seperti ini kan kalau kita visualkan, kalau R2 itu, jadi R2 itu ini kan himpunan semua X, Y ya. X, Y dengan X, Y elemen
R gitu. Jadi X-nya elemen R, Y-nya juga elemen R. Jadi kita bisa lihat misalnya kalau di titiknya di sini gitu, ya katakan ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Titiknya titik yang di sini mungkin dipetakan ke apa? Ke atas ya, seperti ini. Ya. Ya, jadi kalau misalnya ini 1, ini 2, kemudian tingginya ini adalah 4, nah kita tulis F 1,2 ini sama dengan 4 gitu. Ya. Secara umum fungsi dari R2 ke R itu kalau digambarkan itu merupakan suatu permukaan ya. Suatu permukaan. Nah, berbeda dengan pada saat kita mempelajari fungsi vektor, kalau dibalik dari R ke R2, ya, R ke R2, maka gambar yang terjadi adalah suatu kurva pada bidang. Suatu kurva ya, garis melengkung lah. Ya, misalnya boleh garis yang garis lurus, garis melengkung pada bidang. Tapi kalau fungsinya dari R ke R3, maka gambar yang terjadi adalah kurva pada ruang berdimensi 3. Itu sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Oke, baik Ananda. Jadi untuk fungsi peubah banyak, maksudnya peubah bebasnya yang banyak, variabelnya banyak ya. Nah, kita bisa merepresentasikan di dalam banyak cara ya. Ya, jadi mungkin kita mempunyai rumusnya, lalu kita cari apa gambarnya seperti apa ya. Ya, oke, baik. Nah, contoh misalnya seperti ini. Ya, misalkan ini kita punya fungsi ini rumusnya adalah ini ya. Ya, fx, y sama dengan akar dari x plus y plus 1 per x kurang 1. Nah, tentu saja kalau misalnya kita masukkan nilai x-nya sekian, y-nya sekian, maka nilai f-nya bisa kita tentukan ya. Nah, tetapi ingat, tidak semua nilai x, y itu nanti ada nilainya. Ya, karena kalau kita lihat dari rumusnya ini kan akar ya. Akar dari x plus y plus 1 per x kurang 1. Nah, minimal kalau x-nya 1 kan tidak mungkin. Tidak ada nilainya. Mengapa? Karena pembaginya adalah x kurang 1. Jadi kalau x-nya sama dengan 1, nah ini menjadi apa? Nilainya sebuah bilangan ya, dibagi 0 gitu. Nah, demikian juga kalau x dengan y-nya itu negatif, nah, bisa saja negatif ya. Misalnya x-nya min 2, y-nya min 1. Min 1. Maka kita dapat apa? Kita dapat akar dari min 2 ditambah min 1 plus 1. Itu hasilnya adalah akar min 2. Dibagi min 2 kurang min 1 atau min 3. Jadi kita dapat akar min 2 dibagi min 3. Itu tidak ada nilainya ya. Tidak ada nilainya. Jadi dengan demikian kita perlu menentukan, kalau misalnya kita punya rumus seperti ini, kita harus berpikir domainnya fungsi ini pada himpunan apa saja, pada nilai x dan y apa saja. Ya, domain ya, masih ingat Ananda semua? Domain itu daerah asal dari fungsi, itu himpunan semua titik-titik yang nilainya ada gitu, yang nilai fungsinya ada. Ya, oke. Nah, untuk contoh kita ini kita bisa menentukan domainnya ya. Ya, untuk menentukan domainnya bagaimana caranya? Nah, tentu kita melihat syaratnya. Oh, ternyata rumus fungsinya ini yang bagian atas itu ada
akar X plus Y plus 1 dibagi X kurang 1. Untuk yang atas itu syaratnya apa di bawah tanda akar? Itu minimal 0, jadi harus 0 atau positif. Jadi syaratnya adalah X plus Y plus 1 itu positif atau 0. Kemudian untuk yang di bawahnya itu X kurang 1 tidak boleh 0. Jadi artinya apa? X tidak boleh 1. Oke, baik. Kita coba-coba cari ya domainnya. Nah, ini. Kita lihat X plus Y. Jadi untuk mencari domain ini ya pertanyaannya. Jadi harus apa? X plus Y plus 1 harus lebih dari 0. Dan X juga tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau ini kita selesaikan, kita dapat apa ini? Ya, kalau kita lihat, ini X plus 1, X plus Y plus 1 lebih dari 0. Nah, terserah kita mau, misalnya kita lebih senangnya apa? Ya, misalnya kita dapat ini Y lebih dari min X min 1. Boleh ya? Ya, lebih besar sama. Ya. Kemudian X-nya juga tidak boleh 1. Nah, kalau begitu domainnya apa gitu? Nah, domain ini ada pada R2 ya. Jadi kalau kita gambar, oke. X, Y, Z. Nah, domainnya ada di ini di bawah di sini gitu ya, di sini ya. Nah, ini kan sebenarnya karena hanya pada bidang X, O, Y. Oke, karena ini hanya pada bidang X, O, Y, maka sebenarnya kita bisa menggambar ini saja, tidak usah 3 dimensi ya. Jadi ini saja X dan Y. Jadi kalau ini adalah X, ini adalah Y, maaf. Nah, kita bisa lihat X, Y lebih dari min X min 1. Jadi kalau kita gambar min Y sama dengan min X min 1, bagaimana ini? Ya, kalau X-nya 0, kalau X-nya 0 berarti Y-nya min 1 ya. Nah, kalau kita lihat X-nya min 1. Oke. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya adalah apa itu? Min 1 juga ya. Ya, min 1 juga. Ya. Jadi kalau kita gambar, ini ya. Ini gambarnya kurang bagus. Oke. Nah, kemudian kita lihat, oh Y-nya lebih dari. Kalau Y-nya lebih dari min X min 1, berarti gambarnya di bagian atas ya. Ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian, kalau ini teruskan. Nah, kemudian X-nya tidak boleh 1. Ya, berarti X-nya tidak boleh 1. Jadi kalau di sini adalah 1, kita bisa apa? Maaf, ini ya. Oke. Ini adalah X sama dengan 1. Ya. Jadi domainnya bisa kita lihat ini adalah di atas garis Y sama dengan min X min 1. Tetapi X-nya tidak boleh 1. Ya, ini tidak boleh 1. Ya. Baik, Anda gambar yang bagusnya rupanya ada di sini ya. Ya, ini gambar yang bagusnya. Ya. Jadi domainnya adalah daerah yang berwarna apa ini? Warna kuning ya. Ya, warna kuning. Tetapi coba Anda lihat X sama dengan 1, ini ada garis putus-putus. Itu tidak termasuk. Jadi meskipun X sama dengan 1 berada pada daerah berwarna kuning, itu tidak termasuk di dalam domain dari
fungsi tersebut ya. Fungsinya adalah ini ya tadi. Ya. X plus Y plus 1 akar ya. Akar dari X plus Y plus 1 dibagi X kurang 1. Nah, kemudian yang kedua misalnya rumusnya seperti ini. Ya, jadi kalau Ananda menguraikan, ini syaratnya kalau logaritma natural ini juga harus tetap positif ya, tetap positif. Jadi kalau ini harus positif berarti apa? Y kuadrat kurang X, kurang X itu harus lebih dari 0. Tidak boleh 0 ya, 0 itu kan minta hingga. Jadi kalau kita gambar, nah ini X sama dengan Y kuadrat itu, ini garis yang putus-putus ini tidak termasuk ya. Iya. Nah ini. Nah, kalau diperhatikan bentuknya, ini Y kuadrat lebih dari X. Nah, ya. Jadi Y kuadrat lebih dari X berarti semua daerah yang ada di daerah yang berwarna kuning ya. Nah, tidak termasuk garis putus-putus X sama dengan Y kuadrat. Itulah domainnya. Iya. Oke, Ananda semua itu mencari domain untuk fungsi yang rumusnya telah kita ketahui. Ada beberapa cara untuk merepresentasikan fungsi ya. Nah, mungkin domainnya atau telah kita ketahui ada data, tetapi merumuskan gitu, merumuskan fungsinya mungkin sulit ya, mungkin sulit. Nah, sehingga fungsinya itu dinyatakan saja di dalam bentuk tabel seperti ini. Tabel yang sedang kita perhatikan ini rupanya, oh ya, entar dulu saya lihat. Oh iya, ini apa? Aktual temperatur. Ya, aktual temperatur atau suhu sebenarnya ya. Kemudian yang mendatar V adalah kecepatan angin ya. Nah, isinya apa ini? Yang isinya di dalam W adalah W is ini subjektif temperatur. Jadi suhu yang kita rasakan. Wah, ini bagus juga ini tabelnya ini ya. Jadi contohnya misalnya begini Ananda ya. Ini suhunya di dalam Fahrenheit mungkin maksudnya. Kalau misalnya suhu sebenarnya 5, lalu kecepatan angin adalah 25 km per jam, maka suhu yang dirasakan itu adalah 1 derajat gitu. 1 derajat Fahrenheit. Biasanya buku-buku menggunakan bukan Celsius tapi Fahrenheit. Celsius rupanya ya. Oh, Celsius betul. Saya salah lihat. Celsius. Nah, ini daerahnya bukan di Indonesia kayaknya ini. Datanya diambil. Iya, ini kan suhunya paling diambil datanya 5 derajat, lalu sampai min 40. Ya lumayan juga. Nah, jadi tabel seperti ini merupakan salah satu cara untuk memvisualkan ya. Sebenarnya ini bisa dikatakan sebagai fungsi 2 variabel. Ya, variabelnya adalah variabel T dan variabel V. Ya. Nah, kemudian nilai fungsinya yang bilangan atau angka-angka yang berada di dalam di dalam tabel. Ya, ini maksud saya. Ya, ini semua. Nah, inilah nilai fungsinya ya. Nah, oke. Ini untuk mencari fungsinya, saya kira sekarang ini zamannya tidak terlalu susah lagi karena banyak perangkat-perangkat komputer yang biasa digunakan ya. Ya. Nantilah Ananda akan mempelajari misalnya di pengolahan data, utamanya biasanya di statistik. Dulu pernah saya mempelajari cara menghitung atau menentukan persamaan regresi ya, walaupun satu variabel bebas,
itu melalui metode kuadrat terkecil. Tapi sekarang kita tidak perlu menghitung manual seperti zaman dulu gitu. Ya, kita sekarang sudah punya komputer ya untuk menghitung. Dulu benar-benar menggunakan tangan ya untuk menghitung. Oke, ada contoh berikutnya lagi, apa ini lagi? Oh, ini tabel. Tabel ini siapa ini? Cobb and Douglas ya. Ya, ini ada tabel nilai. Ya, tabel nilai. Kalau ini tabel nilai ini, kalau tidak salah ini merupakan apa ini? Oh ya, ini fungsinya ya. Jadi mungkin Cobb dan Douglas ini bisa statistik ya, karena dia menggunakan metode least square, kuadrat terkecil, seperti yang saya katakan tadi. Oh, ini adalah data apa ini? Produksi ya. Labor, coba kita lihat apa yang ditulis. Studi memodelkan pertumbuhan ekonomi Amerika ya, pertumbuhan ekonomi Amerika selama periode 1899 sampai 1922 gitu ya. Rumus rupanya dia memiliki rumus ini biasanya diperoleh di statistik ya. Ya. Nah, ini modelnya. Jadi ini adalah model rumusnya untuk menghitung pertumbuhan statistik. Nah, tadi saya sudah katakan untuk menentukan berapa nilai B-nya, kemudian berapa nilai alfa dari data yang nampak, ya, dari data yang tadi ya. Douglas dan Cobb ini menggunakan ini method of least squares, ya, jadi metode kuadrat terkecil. Nanti Anda pelajari di statistik ya. Nah, dia menemukan ini ya. Ya, menggunakan metode kuadrat terkecil untuk menentukan. Tapi kita tidak mempelajari di kalkulus ini ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa data mulai dari 1899 misalnya nilai P-nya sekian produksi, kemudian ini 100, ini K-nya 100, kemudian dan seterusnya. Setelah dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, maka didapatkan rumusnya seperti ini. Ya. Nah, rumus yang diperoleh tentu saja itu sifatnya prediktif, Ananda ya. Ya, prediktif. Contohnya seperti ini. Ya, kalau misalnya ini, coba kita lihat. Kalau L-nya dan K-nya 147 dan 208. Mana? Oh, ini dia. 147 dan 208. Jadi ini adalah nilai L, ini nilai K. Maka menggunakan rumus itu diperoleh 161,9. Nah, padahal pada tahun 1910 itu nilai P-nya itu adalah 159. Tetapi kita bisa lihat bahwa 161,9 itu cukup dekat dengan 159. Ya, jadi mengapa rumusnya sifatnya prediktif ya? Sebenarnya ini bisa digunakan misalnya pada tahun berapa gitu ya. Ini 1922, 161, P-nya 240, 161, L-nya, kemudian K-nya 431. Nah, itu kalau dimasukkan itu L-nya 161 dan 431 W-nya itu nilainya akan dekat dengan berapa ini? 240 ya. Iya. Jadi sifatnya prediktif. Iya. Nah, jadi kalau begitu orang bisa memprediksi bagaimana kalau nilai W-nya sudah 200-an ya.
kemudian nilai K-nya sudah sampai misalnya 5 atau 450, berapa nilai P-nya, nilai produksi. Nah, tinggal disubstitusi ya, tinggal disubstitusi pada rumus ini. Ya, PLK. Nah, tentu saja yang kita peroleh adalah nilai prediktif untuk nilai P ya, nilai prediktif. Ya. Jadi itu salah satu cara ya, salah satu cara merepresentasikan suatu fungsi. Ya, jadi untuk yang ketiga ini kita bisa lihat bahwa representasi fungsi pertama melalui tabel, kemudian orang mencari rumusnya ya, mencari rumusnya sehingga mereka dapat rumus yang sifatnya prediktif. Ya, sifatnya prediktif. Ya. Ya. Baik Ananda semua. Kita sudah menjelaskan 3 bentuk ya merepresentasikan fungsi. Ada satu cara lagi untuk merepresentasikan suatu fungsi ya, khususnya fungsi dengan peubah lebih dari satu atau fungsi variabel banyak ya. Ya, ini contohnya. Ini biasanya pekerjaan orang yang di bagian geologi mungkin ya, Ananda bisa lihat ya, angka-angka yang ada di dalam ini peta ini itu adalah angka ketinggian dari permukaan laut ya. Ini bukan di Indonesia ya, Lansom atau MTN ya. Jadi angka-angka seperti misalnya ini 4.000, waduh ya ini, yang 4.000 ini itu ketinggian dari permukaan laut gitu ya. Nah, kemudian 4.500 ini rupanya ini mendaki ke atas ya. Nah, jadi kalau 4.000 itu maksudnya semua daerah di dalam sini ya, yang 4.000 semua gitu. Ya ini terus semua ya. Kalau di atasnya tingginya lain lagi ya, mungkin ya agak ke tengah itu tingginya lain. Rupanya ini mendaki ya, karena dari di sini ini 4.000, lalu yang di sini 4.500, kemudian di tempat yang saling kari terakhir adalah 5.000. Ya, sepertinya memang kemudian ini makin ke tengah, rupanya sudah menjadi 5.500. Jadi sebagai contoh kota B, ya kota B, ya, rupanya tingginya itu kurang dari 5.500 ya. Tapi kalau kita telusuri bagian bawahnya, ya bagian bawahnya ini berapa ini? Iya. Oh iya, tetap lebih dari 5.000 juga. Ya, jadi kita bisa prediksi lebih dari 5.000, tetapi kurang dari 5.500 meter dari permukaan laut. Ya, ini salah satu cara. Nah, kurva-kurva yang digambar dengan ballpoint merah ya, sepertinya ini disebut sebagai kurva level. Ini dia istilahnya, kurva level ya. Kurva level. Nah, atau biasanya disebut kurva ketinggian ya. Nah, di dalam buku-buku yang lain disebut sebagai kurva ketinggian. Nah, contoh yang bagus itu ada di gambar di sampingnya. Nah, ini. Jadi kalau Ananda bisa lihat gambarnya yang berwarna biru, maka kurva levelnya ini yang ada di bawah, kurva-kurva yang ditarik dengan garis berwarna merah. Ini artinya apa? Ini 20, artinya tingginya ya. Oh, rupanya ini ya. Ini 20. Ya, 20. Nah, 20. Kemudian tingginya yang ini, yang di sini, ini 45.
Nah, bisa kita lihat dari apa? Kalau ditarik turun garis, ya ini kayaknya ya ini. Ya ini 45. Ya. Oke. Ya, itu 45 ya. Oke. Nah, jadi yang berwarna merah garis-garis kurva berwarna merah itu disebut kurva ketinggian. Ya, kurva ketinggian ya. Jadi level ya, level. Jadi apa istilahnya bagusnya ya? Ya, kurva level. Ya, karena ketinggiannya kan berlevel semua ya. Ya, biasanya dalam buku-buku yang lain digunakan istilah kurva ketinggian. Jadi kalau ketinggian suatu permukaan. Ya, tapi kurva ketinggian itu hanya digambar pada bidang X, O, Y. Ya, baik Ananda semua. Kita sudah menjelaskan ya tentang bagaimana merepresentasikan sebuah fungsi. Ya, mulai tadi dari kita mengetahui rumusnya, lalu kita coba-coba mencari domainnya, nah, ya. Kemudian kita melihat sebuah data, kemudian bisa dicari rumus fungsinya ya, rumus fungsinya. Kemudian yang ketiga ini menggunakan kurva ketinggian. Yang kita belum pelajari bagaimana melihat bentuknya ya. Biasanya range-nya. Range ya, range itu nilai-nilainya ya, nilai-nilai pada sumbu tegaknya gitu. Kalau nilai-nilainya sudah diketahui, maka tentu kita bisa menggambar dari menggambar grafiknya ya, dari rumus fungsinya misalnya. Oke, kita akan berlatih untuk hal tersebut Ananda ya. Nah, coba kita lihat. Nah, gambar yang pertama ini kita lihat ini. Kita mau sketsa. Oh, rupanya ini. Ya, oke ya. Fx, y, 6 kurang 3x kurang 2y. Ya. Kalau ini bisa kita lihat x dan y itu berpangkat 1 ya. Jadi bisa diprediksi bahwa nanti ini sebenarnya merupakan persamaan bidang datar di dalam ruang. Ya, oke. Kalau misalnya contohnya di sini. Kalau misalnya x-nya 0. X-nya 0 itu berarti apa? Kalau x-nya 0, kalau x-nya 0 berarti bidang itu akan berpotongan dengan bidang XOZ ya. Jadi YOZ ya. Ini Z-nya ya. Ya, ini Y-nya. YOZ. Nah, tentu kalau X-nya 0, kita peroleh apa? 6 kurang 2Y. Nah, 6 kurang 2Y. Nah, 6 kurang 2Y, kalau ditarik garis pada bidang YOZ adalah ini ya. Iya. Nah, 6 kurang 2Y. Ya. Jadi ini adalah Z sama dengan 6 kurang 2Y. Iya. Nah, seperti itu. Nah, bisa diuji Ananda ya. Kalau Y-nya 0, Z-nya berapa? 6 ya. Ya, ini. Z-nya 6. Jadi di sini. Ya. Tapi kalau Z-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Z-nya 0, berarti Y-nya 3 ya. Ya, ini. Y-nya 3. Ya, seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, kalau Y-nya 0, kita dapat 6 kurang 3X. Nah, 6 kurang 3X. Nah, rupanya ini ya. 6 kurang 3X itu ya, yang garis ini ya. Kalau diteruskan, ya oke. Ini Z sama dengan 6 kurang 3X. Iya. Nah, bisa diuji ya. Nah, kalau X-nya 0, dapat Z-nya 6. Ya. Kalau Z-nya 0, dapat X-nya 2. Jadi seperti itu gambarnya. Nah sekarang garis yang di bawah ini gimana? Tentu Z-nya 0 ya. Nah, oke. Nah, ini Z-nya 0. Nah, ini Fx, Y, Z ini sama dengan 0.
Kalau itu sama dengan 0, kita dapat 6 kurang 3x kurang 2y sama dengan 0. Nah, silakan tinggal disederhanakan, kita dapat persamaan garis dari ini. Nah, bidang yang terbentuk bagaimana? Nah, ini yang digambar ini hanya pada oktan pertama. Sebenarnya kan bidangnya itu ya ke sana semua ya. Ya, dan ya. Ya. Jadi ini diperluas, jadi iya. Nah, sebenarnya ini hanya digambar pada oktan pertama ya. Ya, jadi yang muncul ya gambar seperti bidang datar, tapi memotong bidang-bidang lain sehingga yang terbentuk ini seperti bidang segitiga. Iya, seperti itu. Oke, nah ini kita perlu banyak latihan sebenarnya ya untuk Ananda semua. Iya. Ya, contoh yang kedua. Nah, ini dia. Contoh yang kedua, akar dari 9 kurang x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, kalau kita melihat rumus fungsinya, ini ada akar. Berarti nilai gx, y itu harus positif ya, atau 0. Jadi, hanya digambar di atas bidang x, y seperti ini. Oh, rupanya setengah bola ya, setengah bola. Ya. Nah, kan kalau ini digambarkan ini Z, kalau misalnya ini adalah Z, maka kita bisa tulis kalau kita kuadratkan jadinya apa? Nah, Z kuadrat sama dengan, nah kita lihat, jadi akarnya sudah tidak ada lagi 9 kurang x kuadrat kurang y kuadrat. Ini sama dengan 9 kurang x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, kalau diperbaiki bentuknya kita dapat apa? X kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 9. Nah, ini sebenarnya adalah persamaan bola dengan jari-jari 3 ya. Maaf ya, jari-jarinya 3. 3 kuadrat. Ini sama dengan 3 kuadrat. Nah, cuma kalau ini kan persamaan bola, tetapi gambarnya tentu dibatasi karena yang digambar ini hanya akar dari 9 kurang x kuadrat kurang y kuadrat. Jadi hanya setengah bola yang digambar. Kalau ini ya gambarnya adalah satu bola utuh. Ya. Nah, ini setengah bola karena yang diminta hanya di atas sumbu x, y. Ya, seperti itu. Nah, ini gambarnya masih bagus ya. Nah, mungkin beberapa ini gambar yang tadi ini fungsinya Kolb-Douglas ya. Ini. Wah, kalau menggambar seperti ini memang kita harus pakai apa? Komputer mungkin ya menggambarnya. Jadi gambarnya bisa Anda lihat di sini ya. Ya. Nah, coba dilihat L dan K-nya. Nah, ini L-nya ya. Sumbu L, ini sumbu K. Iya. Nah, kemudian kalau digambar itu menjadi apa? Nah, ini 1,01 L berpangkat 0,75 K berpangkat 0,25. Ya, jadi kalau kita lihat rumusnya, semakin tinggi nilai L dan K, maka nilai P juga semakin tinggi ya. Nah, tetapi kalau L-nya 0 dan K-nya 0, kita dapat apa? 0 berpangkat 0,75, ya jadi kan 0 juga ya. Ya, jadi apa gambarnya? Tentu kalau L-nya 0, K-nya 0, tentu gambarnya juga di titik ini ya. Jadi ini di sini gitu. Ya. Dan seterusnya. Iya. Nah, ini agak sulit diuraikan secara analitis ya. Ya, oke. Kita jelaskan lagi satu ini. Kalau kita mau lihat gambar dari apa? Hx, y adalah 4x kuadrat plus y kuadrat. Ya. Nah,
Ini sepertinya gambarnya apa ini? Mirip-mirip fungsi elips untuk nilai H tertentu. Setiap kita berikan nilai H-nya boleh kita ambil. Kalau hanya 0 berarti kan suatu titik. Kalau hanya 1 berarti kita dapat 4x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Dan hanya 2 berarti 4x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2. Nah, kalau kita gambar mungkin, nah ini dia gambarnya. Iya. Oke. Nah, rupanya berbentuk elips ya. Ya, gambarnya seperti ini. Iya. Nah, contohnya saja misalnya Ananda ya, ini kan Z itu. Nah, misalnya Z-nya sama dengan apa ini? 4. Nah, berarti kita dapat, oke ini ada. Berarti 4 sama dengan 4x kuadrat ditambah y kuadrat. Ya, gitu. Nah, kalau apa ini? Oh, diminta tangkap gulir ya. Oke. Nah, kalau apa ini? Oh, waduh. Oh, ada yang saya tekan tangan saya, ini tidak. Oke. Ya, baik. Nah, coba kalau kita kita coba uraikan. Kalau saya bagi dengan 4 berarti kita dapat ini apa? X kuadratnya tinggal ini ya. Per 1 ya. Ya. Tambah kalau dibagi 4 semua berarti y kuadrat per 4 sama dengan 1. Ananda masih ingat ini adalah persamaan elips ya. Persamaan elips. Ya. Persamaan elips. Jadi kalau kita gambar pada bidang x, o, y persamaan elips, untuk x-nya ini panjangnya 1 ya. Jadi kalau digambar, oh iya di sini saja. Katakan ini 4 ya. Ya. X ke sini ya. Wah, mestinya ini pakai ini. Ya. Ini kalau ini Z-nya tingginya 4, maka panjangnya yang ini adalah 1 kuadrat. Kemudian Y-nya, Y-nya berarti Y kuadrat per 4, itu berarti Y-nya panjangnya adalah akar 4 2. Ya, jadi ini panjangnya 2 ya. Ya, oke. Ini panjangnya 2. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa lihat bentuk yang di atas itu seperti elips. Makin tinggi nilai Z, maka elipsnya juga makin besar ya. Ya, jadi inilah gambar dari tadi Z sama dengan 4x kuadrat ditambah y kuadrat. Iya. Seperti itu Ananda. Ananda harus bisa memperkirakan gambarnya, walaupun secara persis kita juga belum tahu ya, karena kan mestinya itu digambar melalui misalnya digambar di Maple ya, di komputer, MATLAB, Maple ya, atau aplikasi lainnya ya. Tapi kita bisa memperkirakan ya. Nah, ini gambar-gambar yang sudah dibuat oleh komputer ya. Anda bisa download untuk menggambar ya. Banyak aplikasi di Play Store itu untuk melihat gambar-gambar seperti ini ya. Ya, di download saja Ananda ya. Nah, kemudian ini rupanya fungsinya sama, tetapi dipandang dari sisi lain ya.